karena kan makanan di Indonesia atau terutama di Mojokerto pasti yang ikuti tren ya kadang-kadang sama, cuman beda tempat sama view gitu aja. Itu pasti ada yang namanya bosen ya karena kita terlalu sering gitu kan. Cuman karena kita profesional ya kita coba aja sambil melihat ki rasanya ya apa sih gitu, kurang apa gitu. Itu pasti kayak ada bosennya pasti. Karena kamu berarti nggak pernah beli beras ya? Beli pula, ya pernah lah Mas. Kan ya nggak setiap hari ngonten. Ternyata kalau zaman sekarang mau makan sama pacar, ini kan kebetulan aku pacar baru nih. Oh, pacar cowok ya? Cewek Oh, dong. cewek, iya, alhamdulillah. Ini aku cari referensi tempat makan atau kafe yang Instagramable gitu ya. Ini aku langsung ke Duta Cafe. Iya emang. Iya. Tempatnya itu kalau kamu nyari bingung-bingung. Iya, ternyata gampang di sini ya nyari. Referensinya banyak. Terus aku kan suka meals ya. Meals yang seperti kedelai. Tempe. Meals itu kan aku bayanganku itu seperti kacang goreng kayak gitu ya. Jadi aku langsung ke tempat-tempat yang lain. Tapi kalau di sini semuanya ada menu. Oke. Jadi yang kita pengen ada di Duta Cafe. Nah, Tapi ini aku juga bingung, tak. bingung apa sih? Masalahnya pacarku ini nggak bisa kalau malam, hanya siang aja. Mokel dong, karena ini Ramadan. Tapi kalau sekarang kamu nggak perlu buka IG-nya Duta Cafe. Kenapa, Mas? Karena sekarang udah ada dutanya di sini. Wih, kita kan maksudnya Selamat pagi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Gimana nggak baik tiap hari makan, Pak? Iya. Tapi gini ya, aku bingung juga. Ini soalnya sekarang itu naik daun. Oh, aduh. Semua orang tahu Duta Cafe. Kelihatan ya, beda Kelihatan. dari dulu ya. Auranya sudah kemana-mana. Superstar. Superstar. Guys, announcer-nya sekarang ini ya, si Soleh. Soleh, aku pengen tahu nih Oke, ceritanya. gimana? Awal mulanya kamu ini sebagai Duta Cafe sebelumnya itu apa sih yang menjadi motivasi gitu ya? Kok ini bisa tercipta gitu? Oke, jadi awal mulanya dulu itu karena hobinya itu seneng ya ngumpul nongkrong sama teman-teman gitu kan, kemana-mana. Kadang sehari itu pokoknya minimal 2 kafe. Wow. Ya geser ke sana ke sini gitu kan. Terus teman-teman muncul, wis geo Duta Perkafean lo kok kayak info arek gitu kan. Sempet ya nggak percaya. Terus siapa yang lihat nanti gitu kan? Follower saya awal itu cuma 1000. Bikin Instagram pertama itu kan. Itu udah nama Duta Cafe. Waktu itu masih Nama sendiri? Masih sendiri, nama sendiri. Terus disuruh rubah teman-teman, akhirnya tak nurutlah teman-teman. Wis apa yang terjadi pokoknya aku ngupload aja gitu. Nah, pertama uploadan ini kan sudah 1000 orang. Iya. Nah, itu langsung berupa video gitu kah atau berupa foto aja atau gimana? Masih foto sih Mas, karena dulu itu aku nggak mau ribet, artinya wis pokoknya ngupload, tapi aku pakai foto grid-grid gitu. Jadi ketika aku upload di itu kan tertata gitu. Orang kalau tertata kan akhirnya menarik gitu kan, di scroll. Jadi aku kasih nama ini cafe ini 1. Terus yang grid kedua ada, terus gambarnya 3 gini grid-gridan. Nah, dari itu sekitar postingan 30, follower ini mulai naik gitu loh. Jadi orang-orang coba cari nang Duta Cafe. Di situ pasti ada informasi tempat-tempat baru gitu kan. Itu. Awal mulanya itu. Terus berlanjut waktu itu juga Covid. Covid itu sekitar tahun 2020 kalau nggak salah ya, 2020 April. Sedangkan saya 2019 akhir itu mulai buat tapi nggak konsisten. Terus pada waktu 2020 itu saya melihat kok kasihan ya banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja itu, mereka kan bikin usaha-usaha gitu kan, F&B termasuk kafe, restoran dan sebagainya. Mereka malah gencar-gencarnya bikin. Tapi mereka tidak bisa promosinya gitu loh, gimana gitu kan. Banyak obraan, banyak ini. Akhirnya dari situ saya mau bikin lah, datang ke salah satu kafe, coba tak bantu promosikan gitu kan. Kasihan mereka di saat Covid tidak bisa mempromosikan dagangannya dengan ini gitu kan. Orang kan malas keluar karena ke sana ada obraan, ada razia. Waktu itu kan ketat banget. Dari situ saya mulai inisiatif bikin gitulah. Ala-ala waktu itu ya juga belum sebagus sekarang gitu kontennya, jadi ya mungkin masih banyak berproses ya. Proses. Soalnya yang saya tanyakan, masih ingat tempat pertama kali yang kamu kunjungi dan apakah itu gratis atau bayar? Masih, dan itu Dimana? saya Boleh sendiri. Boleh di Boleh. Pacet. Itu Di Pacet. namanya kafenya itu di daerah Bundaran Pacet ya. Namanya itu aku sudah lupa ya, tapi ingat. Di Bundaran Pacet ya? Bundaran Pacet. Iya. Ya. Di situ itu pertama kali saya. Karena itu yang menurut saya itu dekat dengan bundaran ini, Bundaran Pacet, sehingga mungkin kan dijangkau orang muda. Rame juga ya? Rame juga itu. Nah, Soleh,
ini kan kita nggak tahu ya. Awalnya ini kalau sekarang sudah mungkin silakan menikmati yang ada gitu. Kalau dulu itu bayar sendiri nggak? Iya, bayar sendiri. Bayar sendiri ya? Bayar sendiri. Bayar sendiri, kemudian kamu nolong mereka dengan cara kamu promosiin di Instagram kamu gitu. Bener, jadi gitu. iya. Jadi saya punya konten gitu kan. Istilahnya saya bikin konten bayar-bayar sendiri. Kalau sekarang nggak bayar? Alhamdulillah. Iya. Malah dapat sangu. Udah dibayar, dikasih jajan. Ya. Ini kan soalnya ini kan termasuk yang F&B ya, makan minum ya. F&B bener. Nah, awalnya itu kamu lebih kalau minumannya ke kopinya atau ke beberapa minuman yang mungkin cita rasa gitu ya? Atau seperti apa? Kalau aku lebih ke makanannya karena suka makan. Kopi itu sampai sekarang masih suka, cuman nggak begitu detail banget yang kayak Arabica apa-apa itu kan punya karakter. Jadi aku lebih ke makanannya. Ini ringan atau berat? Berat, karena suka makan. Gitu ya? Iya. Pernah nggak kamu nyicipi makanan itu, terus ternyata ketika kamu sudah review nggak sesuai? Nggak enak lah. Nggak enak. Kepedesan kah? Terlalu asin kah atau gimana? Iya, pernah. Akhirnya ngefek ke konten. Ngefek konten akhirnya saya ulang, tapi dengan satu syarat saya harus ngomong ke yang punya, Pak, Bu, ini perlu diperbaiki karena ini nanti juga hubungannya sama dijual di luar. Kalau tidak diperbaiki ya nggak akan bagus. Saya sampai nangis loh, karena itu saudara saya itu yang Iya lah. Tapi nggak masalah. Ini kan sebagai salah satu cara ya untuk membuktikan bahwa Soen profesional gitu. Dan ini untuk langkah lebih baik ya untuk ownernya gitu ya. Benar. Nah, ini Tata sama aku ini penasaran banget gini lah. Gimana? Kamu kan sibuk juga ya. Ini di rank 1 loh, jangan salah. Soalnya ini rank 1 gitu kan. Wow. Iya kan? Sibuk berarti. Sibuk banget. Intinya gitu ya. Ibu Bupati kalau kegiatan itu sehari bisa 5, bisa 4, Dan soalnya bisa 6. ngikut gitu kan? Ngikut terus, ya, walaupun sudah terjadwal. Oke. Kamu baginya gimana nih, Le? Ya dulu itu awalnya sih dari zaman sekolah ya. Zaman sekolah itu saya emang nggak tipe orang yang nggak mau ada kegiatan satu. Jadi dulu tuh kegiatannya tuh banyak dari mulai kegiatan ekstrakurikuler hampir semua tak ikuti. Bermula dari situ. Nggak tipe orang yang nggak mau istilahnya kok diam tok gitu kan. Akhirnya ikut OSIS, ikut Big Remaja, jurnalistik, karate. Dulu itu hampir semua ekstra tak ikuti, tapi emang nggak maksimal sih. Akhirnya milih 4. Dari situ itu saya mulai belajar ngatur waktu. Terus pas waktu di PMK ini, saya nyoba gimana ya caranya ya biar supaya nanti aku ini juga punya kesibukan yang sekiranya itu produktif gitu kan. Akhirnya itu saya coba mulai membagi dengan hari Sabtu Minggu saya kan kadang-kadang libur, saya maksimalkan untuk ngonten atau enggak pulang kerja sore jam 4 pulang kerja kantor itu saya ngonten lagi. Oke. Gitu. Pak, Aku masih penasaran dengan Apa? Soleh. Soleh ini awalnya kan maksudnya tertarik ini kan karena sering nongkrong. betul. Pertanyaanku, kamu sendiri atau ada kru? Kalau tim Duta Dulu. Cafes dulu Dulu, masih awal. sendiri. Awal. Jadi kamu misalnya ini makanan nih, ini kamu sendiri gini. Iya, story gini. Oh. Malah ada yang kayak taruh HP-nya terus kayak ngevlog gitu. Karena nggak ada temennya dan nggak ada tim gitu Iya, kan. iya. Awal-awal itu udah sambil ngomong-ngomong nggak sih? Atau cuma video kamu diem aja pas makan gitu? Dulu tuh pernah sempet ya kan hanya itu musik aja Mas. Video sama musik karena kan belum pede ngomong. Oh, kan, belum gitu. pede juga ya? Kirain tiba-tiba langsung pede gitu. Enggak. Jadi awal follower di bawah 10.000 itu saya itu belum menampilkan diri. Saya takut nanti kan karena saya nggak good looking gitu kan. Terus gimana caranya? Jangan nyuruh saya, Wong. Wah. Loh, nggak apa gitu Mas, harus gitu. Merendah. Awalnya Iya. gitu. Jangan merendah, video kacar. Gitu ya. Kasihan lah Mas. Itu sebelum follower 10.000 itu saya gini, saya punya bukan ajar sih kayak pokoknya nek misalnya followerku sampai di atas 10.000 aku bakal tampil gitu kan. Dan mudah-mudahan orang bisa menerima. Awal mulai itu nggak pakai itu. Jadi kayak Musik aja? musik terus nggak menampilkan wajah awal Sama itu. suara? Sama suara belum juga Belum sih. waktu itu ya. Terus 10.000 itu saya coba kira-kira orang terima nggak ya gitu kan. Terus akhirnya tak coba sedikit demi sedikit pakai ngomongnya masih kayak nggak semangat kayak sekarang. Iya. Dulu ya paling kayak ngomong biasa gitu. Iya. Itu mengalir, akhirnya kok insight-nya juga naik. Oh, berarti orang bisa menerima gitu kan. Terus banyak masukan kritik dari teman-teman. Ini kamu mangani orang gini gitu. Itu saya terima, malah seneng saya dengan masukan-masukan itu kan jadi baik. Tak cobai terus. Akhirnya dari situ ternyata oh ya rek wong iso nerimo ya Bapak wis masih aku gak kutuk ternyata aku lucu dari orang-orang kan. Akhirnya tak headline lah lucunya itu gitu loh Mas. Jadi lucu itu ternyata sampai sekarang
orang malah mengenal. Jadi buat teman-teman semuanya, bagi yang nggak good looking jangan takut. Makanya saya tadi ngomong gitu dulu untuk motivasi. Kalau nggak good looking gimana? Yang penting unik dan lucu. Ambil sisi lainnya Sisi ya? lainnya dong. Karena saya jauh kan dari good looking kayak gini. Oke, dulu nggak good looking, nggak berani nampilin wajah. Oke, sekarang berani menampilkan wajah. Berarti sekarang good looking dong? Ya nggak juga sih, lu unik. Dia itu ada sisi lucunya. Itu yang diambil tadi ya. Kalau saya dari beratnya mungkin ya. Ya nggak apa-apa, kan unik Mas Lu. Tapi begini nih, pertanyaanku gini. Orang kan sekarang tahu bahwa kamu sekarang gadgetnya luar biasa canggih. Tapi kalau zaman dulu awal-awal itu memang harus pakai gadget kamera yang bagus, canggih atau kamera yang bagus atau gimana sih? Oh enggak Mas, saya enggak punya kamera waktu itu. Jadi ya kita memaksimalkan HP lah Mas. HP itu kalau menurut aku itu ternyata HP apapun loh ya, nggak ada justice HP harus bagus, nggak semuanya. Pokoknya tahu pengambilannya gitu. Oke. Nah, pengambilannya Itu gimana? kiblatnya gimana nih? Jadi kalau bikin konten dengan HP itu perbanyak cut to cut atau pindah-pindah. Jadi perbanyak ambil stok gambar di tempat yang kita review itu banyak. Jangan kebanyakan moving. Kalau moving nanti jatuhnya pada video dokumenter. Kalau dokumenter orang pasti akan bosen. Tapi kalau sekarang kita coba cari view pertama full shot itu ketinggalan semuanya. Habis itu kita ambil detailnya, terus detail yang ini, sehingga video ini bervariasi. Orang akan menarik, gitu kan. Ketika video kita make panning terus disambung-sambung, orang pasti, yalah videonya gini tok, pasti itu. Itu dari pengalaman saya dulu pernah. Ini membuat orang tertarik ya. Jadi ada macam-macam tips videonya itu biar itu tadi. Oke. Salah satu tadi secara full, kemudian detail, pindah lagi, lebih banyak gitu ya? Lebih banyak, jadi ada ketukannya. Part-part gitu ya? Part-part. Iya. Selain itu, biasanya kan di situ kan ada misalnya dari tempat kafe A gitu ya. Itu kan biasanya angle-nya bisa jadi long shoot yang panjang tempatnya itu. Benar. Itu memang harus seperti itu atau memang ini terserah? Ini variasi masing-masing atau gimana? Variasi sih Mas, karena kan itu tergantung nanti gambarnya gimana. Karena kadang ada kafe itu yang memang mereka tidak menjual view tapi makanannya. Nah itu PR buat kita. Kalau misalnya kan ada ini tempatnya enak, makanannya enak tapi nggak ruko. Nah ini kan PR. Pada akhirnya kita main ada istilahnya kayak drama atau gimmick. Itu untuk apa? Untuk biar menarik. Kayak zaman sekarang kan trennya itu kayak gimmick gitu loh. Gimana caranya kita nggak langsung promosi ruko iki, pasti orang bosen. Saya pernah bikin konten itu pura-pura, bukan pura-pura sih, kita setting aja gimana caranya supaya video itu orang melihat gitu loh. Jadi kita buat drama, ada alurnya gitu loh. Iya. Kayak kamu tadi kan? Opening. Iya. Jadi gitu Mas. Oke. Soalnya ini punya kiblat nggak dulunya? Siapa yang misalnya aku ini aku gini, iya kayak gitu. Siapa? Ada sih, aku sampai sekarang ikuti itu kuliner 1 menit. Itu ada 2 pasangan cowok cewek, mereka ngonten juga F&B dan ternyata mereka itu benar-benar menarik. Dan kiblat saya kenapa kok mereka berawal dari awal juga dari perkembangan mereka itu pakai HP jadul, terus pakai yang pokoknya videonya nggak sebagus sekarang. Itu ada prosesnya, itu saya kiblat. Jadi soalnya sekarang sudah punya kamera khusus. enggak sih, tetap pakai HP. Pakai HP. Kan bagus ya? Bagus, keren. Ya? Aku lihatnya keren loh. Dan ini kalau ketemu sama teman-teman yang nonton sama, dengan artian dengan sama sevisi ya, walaupun nggak sama F&B begitu ya. Ini pernah nggak tukar pikiran atau ide-ide apa gitu? Pasti sih Mas, itu kan karena kalau kita nggak evaluasi gitu nggak tahu gitu kan. Kita tren apa. Sering kumpul sama teman-teman, terus iki trennya saiki yang lagi viral sekarang ini, kita pakai ini aja gitu kan. Nggak apa-apa sebenarnya ATM itu amati tiru modifikasi. Pokoknya jangan AT tok. Kalau kan amati tiru tok kan nggak dimodifikasi podo gitu kan. Nah, bosen. Kita ngomongin soal ATM tadi. Kalau ketemu sama teman-teman yang sama-sama ngonten arek Mojokerto gitu ya. Ini soalnya ini kalau misalnya sudah pernah direview oleh teman-teman yang lain, pernah nggak direview ulang? Ya pernah, sering kali. Tapi apa yang terjadi? Nggak masalah sih. Yang paling penting adalah kita beda konsepnya. Saya ketika dia-upload sama teman saya satunya sama saya yakin pengambilan gambarnya pun beda. Bisa juga follower antara yang diupload teman saya sama saya beda. Sehingga nggak ada batasan kita wis mari diupload jangan diupload lagi, nggak ada. Meskipun kafe yang kemarin 1 tahun lalu kita udah upload ternyata beda lagi terus direhab, upload lagi nggak masalah. Ternyata orang itu kadang ada yang nggak lihat waktu itu, lihatnya pas yang kedua. Nah ini yang bener-bener harus nggak ada masalah sih menurut aku gitu loh. Oke. Saya pengen tahu juga, Tak, kalau ngomongin soal ini kan basicnya memang dia itu
sering dan kerjaannya memang di media gitu ya, pakai kamera dan sebagainya. Kalau yang awam maksudnya nggak ngerti sama sekali lah, pengen jadi seperti kamu Duta Cafe atau orang-orang yang pengen mendokumentasikan di kafe-kafe gitu. Seperti apa triknya? Triknya ya? Ya pokoknya teman-teman semuanya yang pengen jadi content creator, menurut aku nggak perlu kita minder terus nggak punya alat, nggak punya device kamera dan sebagainya. Kamera itu hanya media, semuanya itu pada kita yang ngambil gitu kan. Jadi kita maksimalkan. Saya dari awal nggak pernah pakai kamera kok Mas. Jadi saya pakainya pakai HP. Ternyata HP sekarang trennya itu banyak yang orang tidak mempermasalahkan. Jadi yang penting pengambilannya tahu, terus edit dengan bagus. Orang nggak kelihatan ini pakai kamera atau enggak, karena nggak kelihatan loh Mas kalau di sosial media. Kemudian iki kamera pun nggak ada. Yang penting hasilnya ya. Hasilnya. Aplikasinya pakai apa? Editing. Kalau editing saya ada 2, ada CapCut sama VN, karena ini lebih mudah dan juga. Mana yang lebih mudah untuk orang awam maksudnya? VN. Oh iya. Kalau males ngedit, bukan. CapCut. Ya yang benar bagaimana sih, CapCut apa CapCut ya? Apa aja? Biasanya di sini tuh tergantung. Kalau yang cowok banget itu capcut. Oh gitu ya. Kalau yang agak kayak capcut. Oh alah gitu ya. Oke. Tapi saya pengen lihat dulu handphonenya Soleh. Mau ngomong. Ini handphone dari awal atau udah ganti? Udah ganti sih Mas. Oh. Tapi nggak masalah. Mahal ini bos. Mahal. Tuker aja pakai apa? Ada pemberitahuan. Tapi keren handphonenya sekarang ya. Jauh nggak peningkatannya? Sekarang jauh lebih bagus dari yang dulu awal atau kayak gimana? Handphonenya? Kalau handphonenya ya dulu itu jauh masih ya. pakai HP Sony biasa gitu. Oh, nyebut gitu merek ya. ya Nggak apa-apa santai aja. Saya disebut berkali-kali biasa aja ya. Iya. Tapi kita harus break dulu ya. Kita kembali lagi nanti bersama dengan Duta Cafe si Soleh yang luar biasa, cuannya itu sekarang berlimpah-limpah ya. Alhamdulillah. Sultan. Ya Allah, amin. Tapi tetap ada pengawasan dari. Ada silakan. Enggak. Kita kembali lagi setelah kata ini. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Wah, aku hari ini jadi bersemangat gitu loh. Semangat Pak. kenapa? Walaupun sekarang puasa ya bulan Iya. Ramadan, kita bertiga tuh gak ngerasa ada di sebuah kafe yang sejuk kayak di mana gitu loh. Tapi saya nggak ada apa-apa di sini. Bayangin aja dulu Mas. Ya karena tamunya mungkin ya. Iya, tamunya. Ini kalau dihitung ya, sudah nggak terhitung. Apanya? Kok Makanannya, dihitung? Sudah nggak minumannya terhitung? kan kalau dari ceritanya si Soleh ini kan dia ini sudah hampir 100 lebih yang dikunjungi kafenya, betul ya? Iya benar. Yang Bayangkan, 100 lebih? iya, bayangkan dia sudah mencicipi berbagai macam manis. Yang dikunjungi itu kafe ya? Bukan hati cewek ya? Jangan hati Mas Soro. Ya betul ya, Le? Iya. 100 lebih. 100 lebih dah. Oh, keren ya. Tapi yang lebih keren lagi, si Soleh ini kan ada di rank 1 ya. Ada di protokol kepemimpinan. Komunikasi pimpinan. Oh, komunikasi pimpinan. Oke. Ini dari tahun berapa? Lulus SMK itu 2014. Awalnya magang? Awalnya ya kayak magang gitu, ya terus? sama kayak itu magang gitu, terus habis itu ditawari untuk di humas, maksudnya itu Di di bidang fotografi dan sesuai dengan waktu itu saya gitu kan di sana. Terus akhirnya ya dari itu saya mulai belajar di situ banyak hal.
Dari 2014. 2014 itu lulus SMK. Sampai dengan detik ini. Ya. Wih, keren. Sempet 2 bulan kerja di studio sekolahan. Terus waktu itu langsung di sini tuh. Leh, kamu ini kan orang yang super sibuk ya, ngikutin jadwalnya. Sibuk. Enggak, serius. Oh, gimana? Ngikutin bupati ya kemana-mana acara peresmian ada dan lain-lain gitu ya. Dan kamu ketika nanti ngonten itu kan perlu data, bener nggak sih? Bener, perlu data, perlu kunjungan juga, menyiapkan beberapa detailnya. Apa nggak repot nih? Kapan waktunya menyiapin itu? Nah, itu kebetulan juga kita dibikin piket kan di kantor itu, sehingga ketika pas saya lepas piket itu pokoknya nggak sampai ganggu jam kantor lah. Itu saya bikin pas jam istirahat gitu, pas ngopi atau apa gitu lah saya bikin draftnya. Oh, besok ke cafe ini apa aja yang di ini, terus highline-nya apa aja nanti ya kita tulis gitu aja. Oke. Kita kan sealiran kecuali Tata. Gimana? Maksudnya gini, kita sama-sama punya bayar gede gitu ya. Iya benar. Betul. Beda kan ya? Nggak ikutan. Nah, kulinermu ini kan katanya berat. Ada obat khusus nggak yang buat kamu ini supaya menghilangkan lemak seperti aku kena asam urat? Oh gitu gitu kan? ya? Iya, jangan salah kamu. Alah. Makanya kenapa nggak ngikutin kamu? Bisa enggak? Ini Ada efek samping tak? Iya. Selama kamu ngonten-ngonten itu buat kesehatan kamu. Kalau itunya sampai sekarang nggak ada sih. Kan kamu juga Beda, pernah, Ber. nggak serius. Dia itu pernah nyobain yang pedes banget tuh. Nggak Karena sakit seneng. perut. Hah? Pernah juga nyobain yang ekstrim gitu lah. Ekstrim karena saya seneng karakter makanan pedes dan manis. Pedes kalau seneng. Jadi bagiku itu tantangan. Apalagi kalau pas stres, pas banyak pikiran, makan pedes itu langsung hilang semua. Wis. Nggak sakit perutnya? Nggak mencret. Kalau itu ini sih apa gitu itu kayak manusiawi pernah, tapi nggak setiap hari. Kan karena mungkin perut ini sudah terbiasa disakiti. Kalau Leh, ini kan kamu sudah naik daun. Iya, Sudah artis ada- Jauhnya sak piro Mas aku sak menit. Selebgram. Iya. Selebgram sukses. Iya. Amin, Dan amin. saya pengen tahu, maksudnya targetmu apa lagi? Kamu kan sudah oke nih ceritanya nih. Kalau target sih ya paling nggak mengembangkan ini dulu terus, karena niatnya kan dari awal kepengen bantu banyak orang untuk mempromosikan gitu kan. Targetku ya cuma mau nikah aja sih habis ini. Sama yang 7 tahun tadi. Enggak lah. Oh, enggak. Tapi kan masih hubungan baik ya. Iya, tapi masih Ya mungkin. soalnya sudah kecewa sama Kecewa. dia. Sudah kecewa. Iya. Saya terlihat dari aura. Tuh kan, seneng banget kalau bikin orang Leh, gimana? ini ketika kamu sudah mendapatkan apa yang sudah kamu rasakan prosesnya, sudah beli apa aja Leh? Kamera pasti? Kamera pasti, cuman ternyata kemarin nggak begitu kepake ya karena semuanya pakai HP kan Mas. Lebih simpel ya. Iya, simple. Kenapa alasannya? Lebih simpel itu aja atau memang ribet kalau pakai kamera panggul? Pakai Iya kamera bener, kalau pakai kamera ribet, kita perlu ngerender, pakai mindai data dulu, terus harus pakai. Kalau HP kan langsung edit, langsung VO, voice over beres, itu kan tuh. Jadi kamera juga ada sih, karena pengen banget beli kamera zaman sekolah, baru keturutan pas kerja. Ada nggak kesan dari owner cafe yang resek? Resek gimana maksudnya itu? Sorry. Ya, Soalnya ketika diutus ya sama salah satu owner gitu ya. Oke, Mas Soleh silakan ke sini, saya butuh bantuan untuk promosi gitu ya. Ke sana. Ternyata makanannya nggak sesuai satu masakannya. Terus yang kedua menunya nggak full gitu. Pernah nggak gitu nggak sih? sering itu lebih Terus komunikasi. cerewet banget orangnya. Sering. Gini, yang sering itu miskomunikasi terhadap, kadang kan ada orang punya kafe tapi yang hubungi itu yang punya, tapi belum sampai ngomong ke yang ini, belum briefing banget. Saya ke lokasi kemudian bingung dan kayak ditelantarkan gitu sama yang gitu. Oh, Karena ownernya nggak ada di lokasi nih. nggak ada, sering kali tuh Mas, itu hampir sampai saat ini. Tapi karena sudah terbiasa jadi nggak masalah. Cuman nggak enaknya ya ketika datang terus nggak di briefing orangnya, Mas saya dari ini. Oh dari mana ya? Nggak tahu sama sekali. Ya. Akhirnya itu menang nunggu lama sampai apalagi pas owner off atau kemana sibuk gitu kan. Nah itu yang paling soro. Akhirnya saya harus nunggu sampai benar-benar dapat jawaban gitu kan. Itu yang agak menurut aku yang kurang enak gitu. Oh, gitu ya. Semua kafe atau tempat makan yang kamu datengin, habis setelah kamu datengin pasti rame nggak? Kalau itu sih, Atau ada yang mungkin biasa aja atau kayak gimana kalau yang trennya? rame itu pasti ada ya. Kalau sekarang zamannya tren TikTok itu kalau FYP itu pasti kan uang pasti nyari kan. Ada. Dan kalau enggaknya itu sebenarnya dari platformnya nyebar enggaknya videonya ini sih, dari promosinya ini. Kalau saya pastikan semuanya kayak
laris atau enggak itu saya nggak tahu karena nggak bisa melihat. Yang Nggak lihat bisa ngikutin saya, ya? pasti saya dapat laporan dari yang Mas, alhamdulillah kemarin ini bisa meningkat, itu saya seneng sekali gitu kan, itu motivasi gitu kan. Tapi nggak ada sih sampai Mas sepi ini, nggak ada sih. Goalsnya kamu tuh apa sih sebenarnya? Untuk Duta Cafe nih. Iya. Untuk Duta Cafe goalnya sih ya cuman kepengen membantu aja gimana caranya usaha ini tetap maju. Tapi Mas sekarang ini karena saya lebih luas karena F&B, jadi nggak di cafe tok, tapi saya lebih cenderung ke kuliner pinggir jalan. Saya kalau di pinggir jalan di mana itu kayak nggak pernah minta di endorse karena itu saya butuh. Dan ternyata kuliner street itu lebih cepat viral dan orang cepat ininya. Kayak misalnya orang jualan di samping jalan, bakso apa itu lebih cepat naiknya. Gitu ya. Lebih viralnya cepat sehingga saya juga nggak pernah minta itu karena juga niatnya membantu kaki lima, pedagang kaki lima itu itu bener-bener. Lebih bagus mana sih ketika kamu review itu nyebutin harganya menu atau enggak? Kalau Karena kadang-kadang orang mikir nih, yang di review soalnya kadang-kadang itu nggak terpampang ini berapa gitu. Kalau aku biasanya sih, kalau dulu tuh nggak masalah, tapi sekarang ini netizen tuh semakin ini ya, harganya berapa Ya. langsung. Tapi saya sebutkan startnya mulai ini sampai ini. Jadi nggak sebutkan semua ya, mulai startnya aja. Kadang orang kan lihat startnya piro sih, startnya saya ketahui, waduh ya wis larang gitu kan. Nah, misalnya startnya ini cuma 10.000, 5.000 orang pasti mulai ono sing Masih oke murah lah ya, gitu. gitu ya. Jadi ada startnya sama paling tinggi. Makanan yang nggak kamu suka itu apa? Yang selama kamu review? Nah ini aku juga ada 3 makanan yang bener-bener saya itu bingung kalau review, akhirnya saya ngejar orang. Ada 3, yang pertama itu cumi, pete besar itu, terus sama ya semacam kayak apa namanya itu pete-petean gitu aja sih. Kenapa? Sebenarnya saya tuh bukan nggak suka tapi Bau. kayak bau terus tiba-tiba ngomongin kamu tuh. pusing. Pusing? Kayak pusing gitu loh dia. nggak tahu. Mendem Iya. bilang. Pete itu ya, padahal kan pete itu katanya orang-orang makanan enak, tapi Enak. bagiku aku berusaha memaksakan dulu Mas. Aku ki kan F&B harusnya aku tuh semuanya bisa gitu kan. Tak paksakan nggak bisa gitu. Sebenarnya nggak suka tapi tubuh menolak. Tapi sempat ya Sempet. dapat job itu. Muntah? Atau gimana? Enggak kayak unek-unek gitu. Cumi-cumi itu juga. Cumi, pete sama apa? Cumi pete itu aja sih yang paling nemen, lainnya nggak terlalu ini. Oh iya, jadi kalau misalnya ada menu yang cumi gitu, soalnya oke tapi badannya menolak ya? Iya. Gimana ekspresimu lah ketika ngonten kalau misalnya nggak suka nih? Iya. Aku biasanya kan ngajak temen. Jadi pada waktu yang makanan nggak sukain tak suruh temanku makan. Jadi aku yang lainnya. Iya, karena kan terus aku juga minta review jujurnya ya opo gitu kan untuk masukan ke orangnya, kalau sudah enak ya kita sampaikan enak gitu kan. Iya. Nah, ini kan kamu ngajak temen, kameramen nih ceritanya, kalau dulu kan sendiri, sekarang gratis. Pernah nggak kamu ngajak misalnya satu orang kampung, ayo ikut aku yuk, ngonten. Ya Kan sekampung ya gratis. nggak pernah, mas sekampung ya opo gitu Nggak, kan. maksudnya teman-teman kamu yang banyak Oh itu. pernah, sering gitu kan ya. Kayak teman kantor kadang-kadang kalau ada endorse di rumah makan yang banyak tak ajak itu kan. Ya paling nggak kan mereka juga support kan. Saya berapa kamu ngajak orang itu? Kemarin Maksimal, paling banyak. 20 pernah. Wow. Gratis ya? Gratis semuanya itu. Nah, referensi, kita ke referensi. Soalnya ini referensinya dari kata orang atau langsung, oh saya dengar dari tetangga nih. Atau jalan-jalan sendiri atau nemu gimana? gitu. Ya sering kadang-kadang jalan-jalan sendiri mas. Kadang-kadang saya tuh sering ke Trawas, ke Pacet atau keliling kemana ataupun pas pada waktu tugas nampingi Ibu Bupati kan saya kadang-kadang lihat di jalan perjalanan itu lihat, wah ada baru besok tak samperin, itu juga ternyata ada manfaatnya di sini juga bantu ketika kegiatan sama Bu Bupati pas tugas piket. Kok ada anyar baru ya di daerah Pungging, di Ndawar. Kalau saya datang sendiri kan nggak mungkin. Dari situ saya referensi juga. Oke. Terus dari teman ke teman gitu kan. Relasi-relasi itu kadang-kadang info kan no tempat iki Min gitu. Terus ada yang DM biasanya, Min bantuin ini review di tempat ini, ada tempat yang unik. Itu langsung saya budal gitu kan. Kalau dari banyak bawa teman tadi, ada nggak sih owner-owner yang komplain gitu, Mas, akai Mas, koncone Mas gitu? Enggak sih. Jadi sebenarnya permintaannya kadang-kadang orang gini, Mas minta itu ya bawa orang yang banyak. Oh, malah sebaliknya ya? Iya, karena ini misalnya menu kita ini menu puraan harus ada rame-rame gitu. Akhirnya saya minta gitu kan. Kalau nggak ada permintaan, saya ya wis datang sewajarnya 4-3 orang gitu aja. Oke. Dari hasil itu, kamu dikasih berapa sama orang? Digit nominal aja? Iya.
Dulu gratis. Sekarang berapa Le? Kalau red card itu dulu itu mulai startnya pernah 100.000 sekali datang, terus naik lagi 150, naik lagi 175, sekarang 200.000. Nggak banyak-banyak karena juga itu istilahnya untuk ini aja sih, apresiasi juga untuk transport dan sebagainya. Karena juga kalau sekarang kan saya harus bawa kayak kameramen mas satu teman saya ya, itu saya kasih untuk sebagai itu juga karena bantuin video itu. Jadi saya bagi hasil, cuman istilahnya 30% ke dia karena dia bantuin, lainnya aku. Gitu. Pernah dikomplain? Sama ownernya, Mas gak sesuai sama permintaanku ini Mas. Piye kok ngene? Kalau gitu sering itu biasanya suruh nambahi, Mas kurang ini gitu. Makanya sebelum saya upload saya kirim dulu gitu kan. Itu kalau sudah approve oke, kalau ada tambahan ya saya tambahin gitu. Kadang ada yang benar-benar ngerubah konsep ini yang benar-benar sulit Mas, karena kadang-kadang ownernya minta dengan kata-katanya sendiri, itu sebenarnya saya nggak bebas. Karena apa? Karena nggak sesuai rule, akhirnya nanti nggak bisa naik ininya viewernya. Akhirnya saya ngikuti coba dulu beberapa ya. Ada orang yang benar-benar itu perfeksionis masalah kayak konten ini masih harus gini-gini sampai dibuatkan draft gini Mas. Bagi saya kan kurang santai ya. Tapi saya nggak apa-apa karena permintaan ya udah tak buatkan. Tapi ternyata malah jauhnya itu orang nggak pengen lihat, malah menyekip kontennya. Dari situ yang nonton sedikit akhirnya. Sedikit karena nggak sesuai dengan rule saya. Akhirnya saya sekarang ngasih masukan, Bu, kalau memang ini itu targetnya Ibu kan, Bapak Ibu ini kan kepengen dilihat banyak orang, kepengen konten ini nyebar. Maka dari situ saya punya rule ini Bu, nanti kalau nambahin boleh tapi jangan sampai ngerubah, nanti takutnya tidak tersebar dengan baik gitu. Itu sih Mas. Itu kalau tadi kita ngomongin soal makanan yang dia nggak suka. Yang suka banget pernah nggak sih kamu sudah? Duh, ya pasti banyak Mas. Sebenarnya saya itu kan bilang nggak ada yang nggak suka, cuman nggak bisa nolak tubuhnya nolak gitu aja kan. Ya, semuanya suka sih, dari iga bakar, pokoknya yang kolesterol tinggi itu suka semua, karena enak-enak kan. Nggak ada efeknya sama tubuh. Kadang sih Mas, kalau misalnya kayak durian misalnya, kayak kemarin ada endorse durian itu banyak, karena suka durian, ya kadang cenut-cenut atau apa pasti sih itu ya, karena manusiawi kalau terlalu banyak kan, hal-hal yang terlalu berlebihan kan nggak baik gitu. Tubuh pun akhirnya menolak juga. Oke, kalau sekarang jadwal di bulan Ramadan ini udah full atau masih? Alhamdulillah bulan ini full banget. Jadi kemarin buka bersama itu sama keluarga baru hari ke-7 kemarin. Oh, berarti misalnya kalau hari ini ada nih? Hari ini ada. Nanti sore rencananya? Nanti sore, besok ada 2 tempat. Wow. Dimana? Mokel nggak Le? Itu buka bersama, pas pada waktu buka iya. Oh, paginya kerja tadi ya? Karena dia cukup sibuk gitu ya. Le, kita juga pengen tahu, artinya begini, Soleh ini dari awal kan sudah mulai awalnya itu prosesnya dia nggak mau nunjukin karena nggak good looking gitu ya. Iya. Kemudian dia sedikit demi sedikit mengeluarkan jurusnya. Iya. Nah, ini awalnya ketika kamu sudah mulai menampakkan diri bahwa saya loh ini sebagai ikonnya gitu. Iya. Itu langsung pas kamu, maksudnya pas makan gini atau kamu ini dulu pelan-pelan dulu atau seperti apa? Ini supaya saya seperti panutanmu nanti, panutanmu, kamu yang kebalik ya. Saya belajar ke kamu itu, maksudnya gimana? Harus gimana dulu? Aku harus atau ikan muda semua yang nonton ya. Gitu Le. Ya awal-awal dulu memang ya dikit-dikit pokoknya wajah kita lah, pokoknya nggak sampai full juga kan orang bosen. Jadi kita imbangi dengan view kafenya atau makanannya. Kita pas makan aja. Gitu aja. Jadi nggak full wajah kita kan bosen juga gitu. Iya. Gitu. Tapi good looking bukan menjadi acuan loh ya. Enggak, soalnya banyak konten-konten yang bikin hal serupa yang good looking juga tapi juga nggak jalan gitu kan. Ini apa sebenarnya menjadi penyebabnya? Menurut Ada kamu- cewek-cewek yang kita tahu ya, itu good looking tapi ada kaku kayak Soleh itu lucu gitu loh. Sebenarnya itu karakter ya Mas, punya karakter. Jadi karakter itu ketika punya karakter masing-masing orang akan delok, oh iki kontennya masih ki, nek lucu kan akhirnya delok mana iki pasti ada gitu. Sekarang kita bisa melihat konten-konten kreator di TikTok itu ada yang menggunakan bahasa campuran Jawa Indo, itu lucu. Ada yang pakai di edit suaranya jadi kecil, itu kan ada. Kayak anak-anak itu ada. Jadi yang penting itu karakter sih. Dan menumbuhkan karakter itu nggak butuh yang panjang, nggak cuma sebentar gitu kan. Durasinya standarnya berapa sih? Durasi apa ini? Ya pembuatan konten itu lah. Konten. Aku 1 menit Mas, maksimal 1 menit karena itu kan di Instagram kan reel kan 1 menit. Di TikTok juga 1 menit. Semua platform itu hampir 1 menit. Kalau bisa jangan 1 menit karena bosen.
Malah kalau bisa itu sebelum nggak sampai 1 menit itu sudah jadi konten. Istilahnya ada yang disampaikan bener-bener apa aja sih, jangan terlalu gambar. Terus ini yang paling penting Mas, tips trik buat teman-teman yang pengen bikin konten. Di awal itu ada yang namanya 3 detik awal. Jangan sampai 3 detik awal itu disia-siakan untuk gambar yang nggak penting, karena itu bertujuan orang akan melihat atau tidak video kita. Jadi tunjukkan gambar yang paling wapi dalam menu tadi di awal ini tek gitu aja, karena orang ini menarik dilihat. Tapi kalau kita moro-moro ngupload dari perjalanan ini, masuknya lewat jalan ini terus jalan awal ya akhirnya bosen, padahal di belakang itu ada gambar bagus. Nah ini yang penting teman-teman semuanya, 3 menit pertama 3 detik pertama itu carilah gambar yang paling bagus untuk melihat orang delok CFYP lah ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua musik ya. Musik ini kita jangan kadang-kadang teman-teman itu ada yang punya musik itu disesuaikan CLG lagu Barato. Jangan, karena kita nggak bisa. Di TikTok itu juga ada dangdut, reggae, rock dan sebagainya. Kalau perlu kita ikuti aja, kalau waktunya trennya dangdut ya dangdut aja. Jangan terlalu sampai kayak egois dengan aku loh harus elegan lagu gitu, nggak bisa sekarang Mas. Kalau gitu nggak akan FYP. Itu makanya saya juga kadang-kadang misalnya perlu lagu dangdutan tak pasang dangdut. Kalau ada yang lagu sholawatan dengan religi, ya tak pasang juga nggak apa-apa. Berarti ngikutin tren ya? Ngikutin tren. Oke. Itu yang kedua, soal musik. Yang ketiga? Yang ketiga kita jam upload. Nah ini penting juga. Jam berapa nih? Jam upload itu kalau sebelum Ramadan itu kita sore jam 3-4 itu. Terus sebelum tidur jam 9 malam, 2 itu. Pagi itu sebenarnya malah nggak bagus sih sebenarnya, karena sibuk ya. Kan ngupload jam 5, habis itu kan paling muncul jam 7, 8, 9. Ini pada waktu orang yang sangat sibuk. Gitu kan. Kalau jam 10 bisa, jam 9, jam 10, nanti kan keluarnya paling jam 12, jam 1, orang jam istirahat. Itu. Kamu upload pas tahajud kan? Iya. Nah, ini kan jam-jam penting juga menurut Soleh ya. Dan ini juga sudah riset maksudnya sudah dilakukan. Pengalaman ya. Nah, di ending dalam 1 menit itu bagusnya seperti apa sih, Leh? Endingnya itu di video itu. Endingnya pasti saya ajakan terus nginfokan yang paling jelas. Lokasinya di ini ya, jangan lupa mampir gitu kan. Lokasinya di jalan ini. Istilah ada penekanan dari video itu tadi. Oke. Judul penting nggak sih? Mempengaruhi nggak sih judul? Judul ini kan pasti nama kafenya ya. Saya nggak terlalu ini kan judul sih, pasti kafenya gitu. Kata-katanya itu menarik. Misalnya kayak kafe dengan konsep Ubud di Mojokerto. Nah, itu kita tekankan Ubudnya. Kafe Ubud di Mojokerto gitu kan. Ada di mana guys gitu kan, terus kita jelaskan. Jadi ada highline, selain ada video 3 detik di awal, ada juga penekanan kata-kata yang sekiranya menarik orang. Gitu. Ya. Ini keren ya. Keren. Leh, kamu kok bisa itu semuanya itu pasti kan proses ya, Leh? Proses. Pernah nggak, maksudnya dalam sebuah proses itu ternyata, dari riset ini ternyata nggak begini, aku harus merubahnya, pernah nggak gitu? Pernah, karena gini Mas, karena kalau kita bermain sosial media itu adalah trennya. Jadi kalau menurut saya teman-teman semuanya itu ikuti tren. Kadang-kadang saya bilang gini jam upload tadi, tapi suatu saat trennya berubah. Ya kita ikuti, ya jangan sampai terus gitu patokan saya tadi nggak mengikuti gitu kan. Terus kalau sekarang ini kan kita lebih ke TikTok. Tapi jangan sampai kita menutup kemungkinan pakai sosial media lainnya kayak short, terus snack video, terus kemudian Instagram dan lain-lain. Apanya? Kenapa lah maksudnya? Karena kita nggak akan tahu. Kalau dulu kan kita kayak Facebook itu jadi penguasa sosmed. Ternyata tambah tahun akhirnya ke Instagram. Suatu saat bisa jadi nanti berubah. Makanya kita jangan antipati terhadap sosial media lainnya, ikuti aja semua. Meskipun nggak ada yang lihat di snack kan nggak banyak yang ikut. Upload aja. Suatu saat pasti nanti butuh. Saya dulu sempat Instagram itu nggak mau main lain-lain Mas, TikTok juga nggak mau. Ternyata trennya sekarang malah TikTok. Dan saya sempat itu frustasi karena TikTok itu juga kalau nggak sering upload dia nggak akan dinaikkan, diluaskan jangkauannya. Akhirnya upload bendino terus sedih karena nggak FYP. Sing dulu 100-200. Itu pada suatu saat ada satu video yang itu bener-bener bikin saya semangat. Itu langsung viral, FYP banyak. Itu aku semangat. Oh ternyata videoku dihargai. Akhirnya bikin terus, dan ketika kalau kalian sudah FYP itu gampang selanjutnya. Langganan FYP jadinya ya. Tapi bisa nggak sih ketika apa yang Wika Muda ngelakuin, apa yang tips-tips yang kamu kasih tadi, itu pernah nggak sih kamu ngelakuin itu tapi nggak FYP? Pernah juga. Itu pada waktu itu karena mungkin ya saya salah lagunya, mungkin salah jamnya upload gitu ya. Gitu. Jadi intinya kita ikuti tren aja gitu. Oke. Kita harus break dulu, Tak.
karena ada satu slot lagi yang kita hajar Soleh soal Duta Cafe ini. Seperti apa? Coba dulu setelah yang satu ini. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Imajinasiku sudah kemana-mana, liar banget soalnya. Serius. Pengen makan. Imajinasi 18+. Sabar, ini masih jam 12. Iya, kamu kan menikmati menu itu kan, apalagi menu itu yang kamu suka yang pedes ya. Pedes. Nah, tidak semua orang sama seperti selera kamu, benar? Betul. Ada yang suka pedes, ada yang kayak saya nggak suka. Pedesnya sedang-sedang aja, tapi ada manis-manisnya. Kayak wajahku gini. Siap. Nah, kalau misalnya kamu pernah nggak sih ditelepon sama seseorang atau teman, kerabat, keluarga, aku minta referensi nih untuk makanan lalapan misalnya atau sambelan yang pedes banget di mana, tapi aku nggak suka yang pedes banget, tapi ada manis-manisnya atau yang gurih-gurih aja, gimana nih? Sering sih Mas, orang itu pasti takut ya WA gitu, di mana konsep ini. Saya selalu menekankan bahwasannya tidak ada makanan yang tidak enak, kecuali makanan itu punya karakter manis, asin, gurih. Karena ketika kita ngomong enak, versi saya manis, tapi sampean seneng ngising gurih, ngomongnya gak enak jadinya. Makanya tidak ada makanan yang tidak enak, tapi lebih punya karakter manis, gurih, asin gitu kan. Nah, kalau teman-teman minta referensi, saya tanya, kamu suka manis apa gurih gitu kan. Misalnya kemarin ada yang nanya, Mas, referensi mie ayam yang enak, suka manis apa gurih? Yang gurih Mas, oh di sana. Kalau yang manis yang ini gitu kan, biar pas gitu kan. Kan karakter lidah kita beda. Sama senang manis, aku senang asin misalnya. Kalau saya sarankan sesuai saya, soporung kok ternyata nggak suka sama. Nggak cocok gitu ya, selera masing-masing. Gitu. Iya. Kan enak ya kamu itu makan gratis, iya, dibayari, ya dibayari, terus kan ada teman-temannya juga yang ngikutin kamu gitu lah ya. Iya. Berarti selama ini hidupmu sudah 99% apa sempurna itu? Ya. Iya. Kan makan amin, enak, amin ya. aja ya. Atau pernah kamu itu waktu ngonten itu, waduh ketemu iki gimana? Emang kalau liyane gitu. Iya, pasti sih, karena kan makanan di Indonesia atau terutama di Mojokerto pasti yang ngikuti tren ya kadang-kadang sama, cuman beda tempat sama view gitu aja. Itu pasti ada yang namanya bosen ya, karena kita terlalu sering gitu kan. Cuman karena kita profesional ya kita coba aja sambil melihat ki rasanya ya apa sih gitu, kurang apa gitu. Itu pasti kayak ada bosennya pasti. Kamu berarti nggak pernah beli beras ya? Beli pula, ya pernah lah Mas. Kan ya nggak setiap hari ngonten. Ya ya. Kan Ramadan itu dia full. Iya. Enak ya, foto ya berasnya ya. Kalau Ramadan gini waktunya yang pas itu pas buka puasa. Iya, saya jadi mintanya itu karena ya pas puasa juga, jadi pas datangnya sebelum puasa kita nge-shoot dulu prosesnya, pas makannya pas buka itu. Ngecek kesehatanmu tuh berapa bulan sekali lah? Kesehatanmu, kolesterolku sekian, gula. Kadang 1 bulan sekali sih Mas kalau itu. Pernah sampai naik gitu over? Pernah. Itu dan pasti pernah habis makan sing enggak itu. Maksudnya sing kayak sing kadarnya tinggi pasti. Iya gitu ya. Iya. Langsung ya. Ini untuk masyarakat awam juga dan yang pengen jejak Soleh ini tercover sama teman-teman di sana gitu ya. Tadi sudah disebutkan trik dan tipsnya ketika membuat konten gitu ya. Nah, saya pengen tahu lah, biasanya di TikTok, di media sosial itu kan cewek cantik yang bodinya gitar Spanyol gitu kan. Sukaan gitu ya?
Ya, kamu juga kan? Le, kalau yang tidak seperti itu, apa sih yang bisa diharapkan? Tadi kan ngomong, harus ada karakter, Mas. Bener. Dan karakter ini kan nggak 1-2 hari, Le. Bener nggak sih? Kan lama. Yang pasti kita konsisten dulu ya. Ketika aku dulu juga nggak nemu kok, Mas, karakter saya lucu itu ternyata dari makan. Katanya kan mangan lucu, menggoda, mesti kudu harap aku ketika ngiler gitu kan. Aku juga nggak numbuhkan itu, ya mengalir aja. Jadi teman-teman kalau menurut aku sih konsisten aja kuncinya, konsisten bikin terus, pasti nanti bakalan muncul apa karakter dari tubuh kalian. Kalau misalnya maksimal nggak sampai muncul sama sekali, berarti harus ada tambahan. Misalnya kayak properti kita, kostum gitu kan, entah itu topi atau apa gitu kan, entah bawa sesuatu yang sekiranya biar beda. Itu bukan itu aja. Tapi saya rasa kalau kalian konsisten pastilah nemu karakter dari tubuh kita ketika kita bikin konten itu. Saya tanya lagi sekali lagi. Apa ada trik khusus misalnya kamu itu doa-doa khusus supaya ini biar FYP enggak tahu lah, atau mungkin pergi ke orang pintar Pak, ini biar sukses saya harus biar banyak HP saya didoain gitu. Enggak ada sih, Mas, cuma ikuti perkembangan aja, tren. Sering-sering kita lihat referensi, gak apa-apa pokoknya ATM tadi, amati, tiru, modifikasi, karena itu akan yang lebih banyak diterima. Sering lihat referensi aja. Gak pakai kedukun, Mas, nanti bayari dukun dulu. Eman. Iya kan? Dukun udah saya FYP. Ya, dukun FYP tak bayari. Langsung dari Hanlen, Soleh pergi ke orang pintar. Makanya itu. Soleh ini kan sudah masuk di beberapa media ya. Ya pernah diliput juga. Nah, kamu berharap seperti apa sih dari Duta Cafe ini ke depannya? Ini kan sementara kamu sudah masuk ke kuliner, kemudian juga tanpa membatasi area kabupaten ya, tapi juga Surabaya juga gitu. Pengennya kayak gimana lagi? Selebgram udah. Pokoknya tetap aja di visi awal itu tetap menginspirasi, artinya menginspirasi itu bisa memberikan atau membantu orang-orang yang lagi bikin usaha, memviralkan atau mengenalkan lah. Itu aja sih dengan tren-tren yang ada. Kamu punya tagline seperti yang kita lihat di TV biasanya. Endul Markidul, kayak gitu. Ya, ada. Kalau tagline sampai sekarang belum punya, paling ya ada kata-kata kayak wah itu sering kali. Wah gitu kan. Wah sama oke guys itu. Itu aja. Keren ya. Keren. Ada saingan terberat nggak sih sama-sama di konten untuk kuliner ini? Kayak kompetitor gitu. Kompetitor. Kalau bagi saya tidak ada persaing, malah saya itu buat belajar saya. Kadang-kadang kan kata saya itu kurang, tapi lihat dari sana itu referensi gitu. Kalau aku nggak ada saing-saingan, cuman tak adopsi aja. Ternyata gitu bagus, tak tambahi dengan collab dengan ciri khas saya. Malah seneng saya kompetitor tuh bagi saya karena beda segmen gitu loh. Dan pembawaannya kan beda, followernya pun bahkan ada ya beda juga gitu kan. Jadi nggak masalah. Kompetitor malah enak buat referensi. Ketika orang gaya konten itu viral, tiruan berarti modelannya saya gitu. Pernah tegur Bu Erna? Apa? Pernah tegur. Kamu tuh jangan gitu-gitu kamu tuh fokus kerja gitu. Enggak sih, karena saya juga sama teman-teman kantor itu selalu ngajak kalau ada endorse, jadi mereka biar merasakan apa yang saya rasakan gitu kan. Paling enggak ya gimana caranya tidak sampai mengganggu gitu kan. Kalau masukan dari Bu Erna? Masukan ya pokoknya intinya bisa bagi aja, itu enggak masalah karena kan di luar kerjaan inti, jadi ya wis bebas monggo. Dan saya juga enggak pernah istilahnya sampai ngelalekno gitu, intinya fokus. Siapa orang yang paling berjasa menurutmu di Duta Cafe sehingga kamu seperti sekarang ya? Ya pasti itu dulu doa dari almarhum ibu saya. Doanya seperti apa? Ya pokoknya dulu intinya saya tuh kepengen kayak bergelut itu di dunia entertain itu loh, Mas. Entertain gitu ya wis tak dongakno lah, intinya opo sing doa ibu itu pesiku gitu. Jadi itu aja. Ibu mungkin sekarang nggak bisa dengar kamu bicara ya. Mungkin kamu ada yang mau disampaikan untuk ibu, apa ucapan terima kasih mungkin. Ya pokoknya kalau saya ingat ibu ya intinya saya gimana caranya hanya doa yang bisa menyatukan, tidak bisa ketemu, doa aja yang bisa, itu sih. Karena sekarang saya hanya tinggal sama bapak, jadi PR saya gimana caranya saya hanya bisa punya bapak, ya wis bapak saya ini yang saya banggakan sama kakak-kakak itu aja. Kamu anak terakhir? Anak terakhir, dua bersaudara. Biasanya anak terakhir itu yang paling disayang gitu ya. Iya. Harapan ibu yang belum kamu wujudin Pak? Saya tuh kepengen naik hajikan ya, paling nggak umrohkan kedua orang tua saya. Doa saya setelah sholat itu pasti dua itu, Mas. Terus ketika ibu nggak ada itu ya saya sempat patah semangat gitu kan. Bahkan nggak
mau ngapa-ngapain sudah. Karena bagi saya hidup itu karena untuk ibu-ibu karena sangat sayangnya sama ibu. Ternyata itu dipanggil Allah dulu, ya udah berarti saya sekarang harus menyayangi bapak gitu kan. Itu sorry, kita pengen tahu ibu sakit dan Ibu meninggalnya itu, sudah lama atau? Ibu meninggalnya 2015, posisinya memang ya punya sakit riwayat diabetes, tapi pada waktu meninggal itu tidak sakit. Habis sholat maghrib terus ngobrol-ngobrol di itu terus nggak ada, batuk-batuk gitu ya, terus nggak ada. Kenangan termanis yang kamu ingat, yang paling kamu ingat sama sosok ini apa nih? Pas selalu hari ibu, Mas. Hari ibu itu kenapa? Saya selalu ingat karena beliau mesti, Bu, sekarang ibu minta apa gitu loh. Gak bisa aku minta belikan ini, ibu kan selalu sederhana, bakso aja pasti. Dan jadi pada waktu hari ibu saya pasti bener-bener ingat beliau gitu kan. Kadang-kadang kan aku saya hari ibu kok nopo, jadi mengingat gitu loh. Jadi gak jauh apa-apa, pokoknya sing sederhana gitu. Itu aja. Soleh ini sampai berkaca-kaca ya kalau melihat sosok. Ingat ya, Mas. Ini kan ibu ini, saya yakin beliaunya tahu bahwa Soleh sekarang perkembangannya seperti ini. Bangga pasti sekarang kok. Anda tahu pasti bangga. Kita aja temennya bangga gitu ya. Apalagi sosok teman sudah bangga sama Soleh. Nah, sosok ayah yang sekarang masih ada sama Soleh begitu ya. Pernah nggak ayah ini ngajarin Soleh bahwa oke, walaupun ibu sudah nggak ada, doakan yang terbaik, Soleh sekarang harus begini. Ada wejangan-wejangan gitu? Pasti itu, Mas. Pokoknya intinya menguatkan, saling suruh selalu sholatnya pokoknya jangan sampai telat, nek telat ingat ibumu, itu toh yang selalu saya ingat. Makanya kadang-kadang ya masih ada bolong-bolongnya itu, ya gimana caranya saya pasti ingat ibu itu. Luar biasa. Semoga ibu mendengar dan melihat langsung Soleh ya, dan tetap kita doakan ya Le ya. Amin. Yang terbaik. Ya, Tak, kayaknya kita harus selesaikan ini, Tak. Kenapa? Pengen terus nih. Iya, karena waktunya sudah nggak cukup, Tak. Iya. Next kita undang lagi. Oke, boleh. Tapi Siap. ini sudah Jadi menginspirasi. melon Ya, kita sudah menginspirasi semuanya bahwa untuk menjadi content creator itu memang nggak mudah, butuh proses. Soalnya aja dari 2019 waktu COVID ya. Dalam rangka awalnya dia itu pengen membantu sesama, karena pandemi sepi, karena COVID dan sebagainya. Akhirnya mendapatkan respon dan sekarang menjadi terkenal. Dan ternyata nggak butuh kamera yang bagus, cukup handphone sama sebuah aplikasi ini bisa menumbuhkan konten kreator kepada kita semuanya. Betul. Dan kalau ketika Soleh memberikan contoh, saya itu nggak good looking, Mas, tapi saya punya keunikan. Nah, Wika Muda juga punya keunikan yang lain selain lucu. Betul banget. Nah, sendiri. Dan jangan canggung ketika nanti sudah ada di kafe kemudian harus ribet sendiri gitu ya. Karena sudah biasa sama Soleh ya. Kalau dulu mungkin Ariko posisi, tapi sekarang udah biasa. Oh, Mas Soleh mau ngonten udah tahu ya. Sudah tahu lah. Ada yang minta tanda tangan? Nggak ada, Mas. Nggak usah sudah ya. Nggak usah. Foto, Pak. Foto ya. Foto ya. Baik. Tapi perlu diingat, Fer, di balik kesuksesan ini ada sosok tadi yang paling berjasa. Seorang ibu yang selalu mendoakan hingga dia sampai sekarang ini. Ya. Harapan kita segera menemukan jodohmu. Amin ya Allah, amin. Ini yang paling utama saat ini. Itu harapan ibu juga waktu itu? Iya pasti, ibu. Aki-aki nang wis gitu toh. Nang wis nikah maksudnya. Iya. Sampai akhirnya beliau berpulang, belum menikah. Sudah ada. Kan dia bilang sudah. Ya doakan aja lah. Ya, amin. Amin. Dia nggak mau dipublish. Iya. Oke. Supaya nggak seperti yang kemarin. Betul. Kalau pengen cepet lah. Gimana? Bikin anak. Salah tapi setelah menikah. Terobosan. Oh iya. Terobosan. Ada terusannya. Iya, setelah menikah. Kan nggak masalah. Betul kamu. Iya. Biar akhirnya tayang. Iya. Itu. betul. Aku terima kasih banget. Oke, terima kasih juga. Senang banget ya hari ini. Luar biasa, dan sampai di sini obrolan kita ya. Bareng sama Duta Cafe yang luar biasa. Jadi langsung lapar ini aku nih. Saya pengen mokel nih. Thank you banget lah ya. Oke, sama-sama Mas. Dan kita akhiri, terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Waalaikumsalam.